Pengguna jasa prostitusi adalah satu hal yang juga harus dijerat dengan hukum agar kasus perdagangan manusia ini bisa ditekan. Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto memandang pengguna jasa prostitusi juga harus dijerat karena selama ini yang mendapatkan sanksi hanya PSK dan mucikari. Kita sendiri ketahui ini kan ada gula, ada semut. Iya. Ada supply, ada demand. Bahwa ada orang-orang yang dibuat menjadi supply ini. Kenapa? Untuk memenuhi demand yang tinggi. Nah, sampai saat ini kita sendiri juga mengetahui bahwa yang menjadi tersangka selalu pasti mucikari, jelas harus menjadi tersangka pasti. Lalu kemudian korban ini kemudian menjadi tersangka juga. Tetapi yang membelinya ini tidak pernah menjadi tersangka. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita memang ingin menghentikan ini, sebenarnya kita pun juga harus tegas. Artinya yang menempatkan atau membuat demand atau membuat penawaran atau mungkin pembelinya itu tentu harus mendapatkan hukuman yang cukup keras juga, terutama yang saya harapkan adalah sanksi sosial. Ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pengguna jasa PSK. Bagi pria atau wanita yang sudah berkeluarga bisa dijerat dengan pasal tentang perzinahan yang diatur dalam KUHP pasal 284. Sementara Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki perda tentang ketertiban umum dengan ancaman pidana 20 hari hingga 90 hari atau denda Rp500.000 hingga Rp30 juta. Dalam pengembangan kasus prostitusi yang menjerat selebritas CA, penyidik dari Polda Metro Jaya juga menemukan daftar sejumlah selebritas yang masuk dalam lingkaran prostitusi dengan mucikari yang sama. Polisi akan memanggil mereka untuk keperluan edukasi agar tidak terlibat lagi dalam prostitusi online. Ditangkapnya selebritas CA dan 3 mucikari terkait prostitusi online menjadi sorotan di penghujung tahun 2021. CA dan ketiga mucikari ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Penangkapan keempatnya merupakan hasil pengembangan Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat soal adanya praktik prostitusi online. Sebagai selebritas, CA diduga memasang tarif Rp30 juta untuk praktik prostitusi online. Sementara ketiga mucikari menawarkan CA pada pria hidung belang melalui media sosial. Selain menawarkan jasa CA, para mucikari ini juga menjadi penampung dana dari pelanggan untuk CA. Modus operandi yang digunakan para mucikari ini adalah mereka menawarkan melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar daripada saudari CA. Media sosial yang digunakan untuk memuluskan praktik prostitusi online ini membuat para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE serta pasal tentang perdagangan orang. Mereka diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Triksi Valencia, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Informasi terkini soal prostitusi online yang menjerat selebritas CA, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Eri Cesaria dari Polda Metro Jaya. Eri, apa perkembangan penyidikan kasus prostitusi online? Apakah pengguna jasa juga diperiksa? Ya, selamat petang Ibrahim juga saudara. Sejauh ini kalau kita merujuk terhadap rilis yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni adalah Kombes Pol Endra Zulpan pada hari Jumat kemarin 31 Desember 2021, dirinya menyampaikan sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana 4 orang ini diantaranya adalah yang pertama ini adalah CA yang merupakan pelaku dari prostitusi online. Lalu kemudian 3 orang lainnya ini adalah mucikari yang melakukan ataupun juga menjajakan CA terhadap pelanggan yang menggunakan jasa prostitusi online. Sejauh ini ke-4 orang tersangka tersebut juga masih terus diperiksa oleh pihak kepolisian dan terus didalami terkait dengan data-data maupun juga informasi-informasi lainnya. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas ini disampaikan bahwa keempatnya dijerat pasal Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan maksimal pidana selama 15 tahun. Lalu kemudian berbicara mengenai apakah sejauh ini pihak kepolisian sudah melakukan
melakukan pemeriksaan terhadap pelanggan ataupun juga pengguna jasa prostitusi online. Memang informasi tersebut juga kami terus minta kepada pihak kepolisian, karena menurut kalau bisa kita menelisik lebih dalam lagi, sebenarnya pengguna prostitusi online ini pun juga bisa dijerat dengan sejumlah pasal. Kalau dari informasi yang disampaikan melalui rilis Polda kemarin, disampaikan bahwa CA ini sudah melakukan tindak pidana prostitusi online sebanyak 5 kali. Ini artinya sudah ada 5 orang pelanggan yang juga seharusnya saat ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Mengingat memang sebenarnya ada beberapa pasal yang bisa menjerat pelanggan prostitusi online, diantaranya adalah pasal 284 KUHP, yakni adalah tentang perzinahan dengan sanksi pidana, ini maksimal penjara selama 9 bulan. Lalu kemudian ada pula peraturan daerah yang ditetapkan khususnya di DKI Jakarta, yakni adalah peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum. Lalu kemudian siapa yang masuk dalam kategori pelanggan dari prostitusi online ini yang dapat terjerat pasal perzinahan, yakni adalah mereka laki-laki maupun juga perempuan yang sudah memiliki pasangan sah, atau bisa dikatakan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan melakukan perzinahan terhadap pasangan yang bukan pasangan sahnya, maupun juga sebaliknya, yakni adalah seorang istri yang sudah bersuami dan melakukan tindak pidana perzinahan dengan orang ataupun juga pasangan yang bukan pasangan sahnya. Maka mereka ini bisa dilakukan penjeratan kasus melalui kedua hukum tersebut, ataupun juga pasal undang-undang KUHP 284 dan juga peraturan daerah di DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 terkait dengan ketertiban umum. Namun sejauh ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan terhadap 5 orang yang merupakan pengguna jasa prostitusi online yang juga melibatkan public figure CA yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka. Ibrahim. Eri, yang juga jadi sorotan, polisi memiliki list atau daftar nama-nama selebritas yang masuk dalam praktek prostitusi online. Apakah sudah ada yang dipanggil sejauh ini, Eri? Ya Ibrahim, memang kemarin saat dirilis pun juga Kombes Pol Zulpan ini menyampaikan sudah ada beberapa list nama. Nama-nama tersebut ini juga diambil ataupun juga didapatkan dari informasi yang disampaikan oleh ketiga mucikari yang ditangkap bersamaan dengan penangkapan CA. Meskipun sejauh ini belum ada inisial nama maupun juga berapa jumlah public figure yang sebenarnya masuk dalam daftar nama tersebut, namun pihak kepolisian memastikan akan melakukan pemanggilan terhadap mereka dan akan melakukan pembinaan serta pemberian edukasi, karena kalau melihat dari umur rata-rata public figure yang masuk dalam list tersebut ini masih di bawah umur, sehingga pihak kepolisian akan memberikan edukasi dan juga pembinaan agar tidak melakukan tindak pidana prostitusi online tersebut. Namun sejauh ini pun pihak kepolisian masih belum menyampaikan kapan sebenarnya waktu ataupun juga tanggal pemanggilan terhadap public figure tersebut, karena memang masih melakukan penggalian terkait dengan nama-nama tersebut terhadap 3 mucikari dan juga 1 public figure yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Ibrahim. Terima kasih Eri Cesaria untuk laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya.